Selamat malam. Yang dulu ke materinya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya undang dulu pematerinya, teman-teman. Ini ada penonton langsung dari Probolinggo. Mas Didin, terima kasih telah bergabung. Oke. Selamat malam, Prof. Hai, selamat malam. Iya, Prof. Siap, Prof. Siap, Prof. Ambil dulu. Baik, Prof. Alhamdulillah Kak Cipta sudah hadir juga. Selamat malam Kak Cipta. Selamat malam Kanda. Salam kenal, saya Cipta. Hai. Suaranya kedengeran ya? Bentar ya. Ya, kedengaran jelas. Ya. Bentar. Prof, suara saya aman di Taiwan, Prof? Kak Cipta, suara saya aman ya di ini, di mana? Di Madiun? Aman. Oh, siap. Aman. Siap, oke. Suara Kak Cipta juga aman ini. Ini Kanda buffering kayaknya. Iya, tapi saya barusan konfirmasi ke Prof Tova. Wifi aman, Prof, katanya. Aman. Soalnya wifi di Taiwan itu free di segala penjuru katanya. Oh begitu. Oke. Kok mainan Twitter? Sudah. Siap. Selamat malam teman-teman yang telah bergabung. Terima kasih. Ini kita masih nunggu Prof Tova atau Kanda ini masih menstabilkan sinyalnya terlebih dahulu. Kak Cipta, di sana aman ya untuk jaringan ya? Aman. Oke. Sambil lalu menunggu Prof Tova, ini saya alhamdulillah teman-teman MH pada kesempatan kali ini Madura Heritage tampil berbeda karena kami hadirkan dua pemateri pada kesempatan ini, dan pemateri yang pertama itu ada Kak Cipta. Beliau itu aktivis HMI banget, mulai dari UIN Sunan Ampel di Komisariat Syariah ya, Komisariat Syariah. Kemudian sekarang ada di Batko Jatim ya Kak ya? Ya, di Batko Jatim. Oke, saya undang dulu Prof Tova. Ini terima kasih banyak teman-teman yang hadir. Tum Rizal, Gus Nuris telah bergabung, terima kasih. Prof, aman Prof, jaringan Prof? Udah aman. Oh siap Prof. Ya, teman-teman sekalian, ini Prof Tova sudah stabil ininya, jaringannya. Dan rasanya tidak khawatir soal jaringan di Taiwan karena di sana nggak wifi-nya nggak berbayar kayak di Indonesia gitu. Di jalan-jalan katanya free, di jalan raya nggak ada paketan, bisa cek apa saja, intinya free, beda dengan di Indonesia. Sekarang lagi musim apa Prof di Taiwan Prof? Winter itu. Oh baik. Tapi nggak ekstrim sih, nggak terlalu kayak di Eropa yang salju gitu Prof ya. minus.
Kalau salju di beberapa tempat ada, cuma nggak sampai minus. Paling rendah Oh, ya baik. 4, 5 gitu. Baik. Baik, baik. Teman-teman sekalian, karena kita dapat jatah dari Instagram tuh cuma 60 menit sebelum masuk ke bincang-bincang nih. Jadi kalau di seminar ada seminar internasional, bincang minggu kali ini Madura Heritage mempersembahkan bincang internasional karena pemateri kita ini saya datangkan langsung dari Taiwan, Prof. Tova. Beliau aktivis UNESA dulunya, sempat ketua umum di Sosial Budaya UNESA, HMI. Kemudian secara akademis beliau di UNESA untuk strata satunya, S2-nya UGM, S3-nya di kampus apa, Prof? Saya agak sulit mengucapkan itu, Prof. National Dongwa University. Nah, itu teman-teman ya, saya belum begitu fasih untuk mengucapkan itu. Dan beliau selain aktivis AMI juga punya perhatian lebih terhadap penelitian Madura. Ada beberapa jurnal yang tulisan beliau yang telah diterbitkan di jurnal itu ada politik kekuasaan dengan orang Keni, kurang lebihnya seperti itu, Prof ya, tentang perubahan pandangan politik massa dari dari P3 ke PKB di Sampang juga. Jadi Prof Tova ini punya perhatian lebih juga terhadap isu-isu kemaduraan. Dan Kak Cipta ini aktivis HMI yang sampai ke Batko Jatim bidang pengembangan profesi, Kak, betul ya? Betul. Ya, ini kebetulan Madura Heritage acaranya bersamaan dengan Milad HMI yang ke-75, dan ini orang aktivis HMI semua yang akan menjelaskan satu aktor atau tokoh pemikir HMI yang akan menjadi bahasan pada malam hari ini. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kalau tidak sempat menyaksikan secara live, mungkin nanti bisa menyaksikan di post ulang dari akun Madura Heritage gitu. Biar tidak berpanjang lebar, pada intinya kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah seorang tokoh muda yang dalam hidupnya selalu mengalami kegelisahan. Tapi gelisahnya beda dengan teman-teman yang gelisah agenda malam minggunya dengan siapa, ini Ya, beda. Ahmad Wahid itu ya tokoh yang gelisah dengan banyak hal, dengan situasi masyarakat dan banyak hal, dan nanti akan kita bedah bersama-sama gitu. Kak Cipta, ini teman-teman masih banyak yang belum tahu, ternyata di Madura itu bukan hanya terkenal ulamanya saja, ternyata ada tokoh pemikir, pembaharu pemikiran Islam yang biasanya itu dikenal dari daerah Jombang. Kalau Madura itu ya cuman ulama gitu-gitu. Nah, ternyata ini ada. Makanya ini ingin memperkenalkan nih. Sebenarnya Ahmad Wahid itu biografi atau riwayat singkat kehidupannya itu seperti apa? Dari Madura mana, terus beliau lahir dari keluarga yang semacam apa? Kak Cipta, dipersilahkan ini. Ya, baik moderator, terima kasih. Sebelumnya, Prof, saya mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu lah, seperti itu kiranya. sepertinya lebih nyaman dipanggil Mas saja. Gitu. Moderator juga lebih enak dipanggil Mas gitu, lebih akrab gitu. Saya Oke, juga siap. belum profesor juga. Saya kan jadi Soalnya canggung saya transfer dipanggil Prof. dari ini, dari moderator, bilangnya kan Prof, saya ikut-ikutan manggil Prof aja. Sebagai selingan aja enggak apa-apa. Kalau memang harus Oh iya, siap. oke. tapi lebih nyaman. Baik. Saya lebih nyaman dipanggil Mas gitu. Oh, siap. Baik. Ya, Mangga Kak Cipta, iya. jadi kita bicara tokoh muda, jadi meninggalnya juga masih muda. Malam ini kita bertemu
dengan beliau yang bernama Ahmad Wahid, yang mempunyai buku sangat terkenal di kalangan mahasiswa mungkin ya. Kalau ada yang tidak tahu, mungkin teman-teman harus lebih giat membacanya, kan begitu. Karena tugas mahasiswa kan membaca. Baik. Karena Ahmad Wahid ini sangat dahsyat bukunya, hanya memiliki satu, tapi beliau tidak spesifik dalam menulis buku, jadi hanya satu bukunya, yaitu bernama Pergolakan Pemikiran Islam, kayak gitu. Kemudian beliau ini sangat mempunyai pengaruh yang luar biasa, meskipun tidak mempunyai kemauan untuk spesifik menulis, istilahnya seperti itu. Bukunya ya sebenarnya buku yang diterbitkan di kalangan mahasiswa itu, kalangan di internet ataupun diperjualbelikan itu hanya catatan buku hariannya beliau. Tetapi dikenal sangat berpengaruh, makanya diterbitkan bukunya itu. Jadi judul yang sekarang itu sebenarnya membawa kontroversi yang banyak, akhirnya bercetuskan judul Pergolakan Pemikiran Islam, kayak gitu. Nah, kita kenalan sama Ahmad Wahid. Dia berasal dari keluarga yang sangat kuat persoalan agama. Nah, Ahmad Wahid ini tumbuh dewasa di lingkungan pesantren. Lingkungannya sangat yang masih tradisional, bersifat tradisional pada waktu itu. Nah, keluarga Ahmad Wahid ini berlatar belakang beribadah di Pulau Madura pada umumnya. Tetapi ayah Ahmad Wahid ini bernama Bindara Sulaiman. Itu nama ayah Wahid. Beliau, ayahnya ini merupakan generasi ketujuh dari Trah Trunojoyo. Jadi masih ada nyambung trah keturunannya. Garis keturunannya diambil dari ayahnya. Nah, Ahmad Wahid ini garis keturunannya diambil dari ayahnya. Kemudian ayah Ahmad Wahid ini salah satu dari pondok pesantren. Tetapi hebatnya beliau, ayahnya ini membebaskan Ahmad Wahid untuk menempuh pendidikannya di umum. Jadi tidak hanya untuk keagamaan, tidak. Jadi ayahnya ini lebih keterbukaan untuk pemilihan ke Ahmad Wahid. Makanya kenapa Ahmad Wahid waktu itu pas waktu SMA dia ke SMA yang ada di Madura. Jadi tidak serta-merta jebolan dari pondok pesantren gitu. Kemudian Berarti sedari kecil itu Kak tidak ada riwayat mondok begitu Kak ya. Memang dibebaskan lebih kepada pendidikan umum gitu Kak ya. Ya, dia kan di jebolan SMA yang di Pamekasan kalau nggak salah, pokoknya di Madura lah ya. Siap. Terus kemudian, nah Ahmad Wahid ini putra keempat dari Ummu Kulsum, istrinya dari ayahnya, Bandara Sulaiman. Kemudian nama-nama saudaranya Ahmad Wahid itu yang pertama Sulailah, Hamlah, Surdasi sama Ahmad Wahid. Kemudian Muhammad Syakir, Ibnu Malik, dan saudara yang lainnya. Jadi Ahmad Wahid ini mempunyai 16 saudara, 14 saudara kandung, dan 2 keturunan dari istri pertama dari ayahnya. Jadi ayahnya mempunyai 2 istri yang bernama Muslimah dan dari Ummu Kulsum dari istrinya yang kedua. Jadi Ahmad Wahid ini lahir dari istri yang kedua. Kemudian yang saya katakan di awal bahwa Ahmad Wahid dididik pemikirannya agamis dan terbuka. Di sini terbukanya ini cara mendidiknya ayahnya ke Ahmad Wahid berbeda dengan cara pengajaran masyarakat di Madura pada umumnya. Banyak tokoh-tokoh agama di Madura yang memiliki pemikiran cenderung fanatik pada saat itu dan juga konservatif dalam hal yang menyikapi tradisi keagamaan. Nah, ayahnya ini mempunyai sikap sebaliknya. Jadi ayahnya memiliki sikap yang terbuka dan menanggapi realitas yang ada. Sikap ayahnya yang terbuka ini, bebas ini, kemudian menurun dan berkembang kepada pola pikir karakter
perilaku, kemudian sosial dari Ahmad Wahid ini. Sikap terbuka dari ayah terbukti dalam pemilihan sekolah bagi anaknya. Berbeda dengan anak-anak yang di Madura, lebih memilih di pondok pesantren. Namun ayahnya ini merupakan sedikit di antara ulama di Sampang yang menyekolahkan anaknya ke sekolahan umum. Gitu. Maksudnya ini Kak, apa namanya, dari keluarga, dari sang ayah itu Ahmad Wahid sudah ya, sudah dapat semacam kebebasan daripada masyarakat Madura ya, yang pada umumnya gitu Kak ya maksudnya. Ya, betul. Dia pas Soalnya waktu dengar-dengar juga ini Kak, katanya apa betul kalau bahwa dari seorang bapak ini juga, ini mungkin teman-teman masih agak asing dengan kata pindara itu, kalau di Madura istilahnya sebutan untuk kiai kampung begitu Kak ya, yang seorang tokoh kiai kampung yang punya pandangan yang sedikit bebas, tidak kaku seperti kebanyakan ulama atau masyarakat Madura pada umumnya gitu Kak ya. Jadi memang apa, pemikiran baru itu atau kritis baru itu memang sudah muncul dari keluarga Kak ya. ya lahir dari ayahnya karena memang Ahmad Wahid ini dididik dari ayahnya. Kayak gitu. Terus sekolah di SMA Pamekasan, kemudian dia meneruskan di pendidikannya di Jogja. Pas waktu di Pamekasan dia ambil jurusan ilmu pasti kayak gitu. Kemudian menurun di Jogja di ilmu pasti dan alam. Jadi MIPA kayak sekarang itu lebih istilahnya MIPA ya. Oh gitu Kak. Berarti Ahmad Wahid itu pada tahun itu sudah beda dengan anak Madura yang kuliah ke Jogja atau ke Surabaya hari ini. Biasanya kan yang diambil kan Al-Quran hadis gitu Kak, atau Ya. apa gitu. Ini berarti Ahmad Wahid udah lebih maju sebenarnya dengan anak-anak milenial hari ini. Biasanya kan yang diambil tafsir Quran gitu, atau yang berbau-bau keagamaan. Ahmad Wahid udah milih MIPA. Benar. Tapi dia di kampusnya di UGM sih, pas waktu itu Ya. 1961 beliau. Kemudian Ya. sempat ada Coba di tawaran untuk melanjutkan. Coba di UIN. Mungkin Ya. ya. Quran hadis mungkin kalau di UIN. Ya paling tidak yang mepet-mepet terhadap apa ya, ya mata kuliah atau jurusan keagamaan gitu. Ini kan MIPA udah bukan anak Madura banget gitu. Ya. Sudah diberikan kebebasan. Saat ini juga orang-orang yang maksudnya anak-anak yang dari Madura pasti kalau disuruh pasti banyak kok dari orang tuanya harus ngambil jurusan agama gitu. Entah itu guru ataupun Al-Quran masih dalam saat ini pun masih ada orang tua yang seperti itu Iya, tidak memberikan artinya kebebasan kepada anaknya. artinya Ahmad Wahid sudah maju lebih dulu nih. Dulu. Siap. Oke, Itu di kita UGM katanya sempat nggak lulus Kak, atau bagaimana Kak? ya, sempat di UGM nggak lulus, kemudian dia melanjutkan di Jakarta dan kerja di majalah Tempo sebagai wartawan. Tapi kita kan bicara panjang lebar nih Ahmad Wahid, tapi kita belum tahu tanggal lahirnya. Beliau lahir di Sampang, Madura, tanggal 9 November 1942. Kemudian beliau meninggal pas waktu 21 Maret 1973 pada usia yang tergolong muda sekitar 30-an tahun lah. Pada saat itu meninggalnya beliau keluar dari kantor Tempo untuk melaksanakan tugasnya sebagai calon reporter kayak gitu kan. Kemudian kejadian nas menimpanya. Banyak ada yang salah satu nopol plat B meluncur dari kecepatan tinggi kayak gitu kan. Kemudian di persimpangan jalan, kalau nggak salah namanya Jalan Senen Raya Kalilo di Jakarta. Peristiwanya itu sekitar 1930, tanggal 31 Maret malam pada tahun 1973 meninggalnya. Nah, kondisi beliau itu gimana moderator? Berbicara pekerjaan Ahmad Wahid nih Kak, setelah
katanya kan sempat diberitakan di Tempo, tapi uniknya ternyata Ahmad Wahib ini sempat ditolak di LP3S katanya, Kak. Apa betul begitu, Kak? Ya, sempat ditolak, kemudian lanjut di kantor Tempo itu. Baik. Jadi perjuangan beliau sangat luar biasa, enggak seperti milenial sekarang. Jadi dari kecil, dari didikannya ke dari orang tua ke anaknya, Ahmad Wahid ini lebih mencari ilmu istilahnya, bergejolak daripada kita yang istilahnya menerima ilmu, menerima terus, jadi tidak mencari-cari apa itu. Di karakternya Ahmad Wahid ini mencari-cari ilmu, makanya banyak kontroversi di beliau, sempat keluar di pas waktu organisasi, tapi saya tidak berbicara itu. Saya hanya dibatasi bicara biografi beliau. Untuk ini, Kak, apa namanya? Ini teman-teman agak penasaran juga. Ini ada tokoh muda Madura yang kemudian merantau ke Jogja, tiba-tiba dia semacam ada perubahan drastis menjadi seorang pemikir yang genuine, yang banyak pemikiran-pemikiran baru yang menjadi kegelisahannya. Itu dari sejarah kehidupannya, dia di UGM ngapain aja, Kak? Atau di Jogja itu dia bergaulnya dengan siapa aja, bertemu dengan siapa aja, kok bisa-bisa tiba-tiba dia muncul sebagai tokoh yang punya pikiran yang apa ya, yang kritis, yang melampaui dari banyak orang gitu. Itu pergaulannya dengan siapa aja, Kak? Atau kegiatannya juga, Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit, Kak? Oh ya, eh jadi pas waktu beliau punya teman diskusi namanya Johan Effendi, dan kemana-mana beliau sama Johan Effendi ini, terus diterbitkan bukunya. Di buku Pergolakan Pemikiran Islam juga beberapa kali sering menyebutkan namanya Johan Effendi ini. Jadi melanjutkan pendidikannya di UGM, tidak hanya kuliah, tetapi juga beliau berorganisasi. Terus Baik. Jadi berdiskusi. istilahnya Ada rumah mufti itu namanya. Pak Ali Banyak Mukti, Pak. Banyak ulama-ulama yang lahir dari situ kan, tokoh-tokoh muda yang lahir dari situ, tempatnya Ahmad Wahid ini berdiskusi. Baik, baik. Jadi itu teman-teman, terkait gambaran tokoh yang kita kaji hari ini, Ahmad Wahid ini adalah memang orang yang punya darah Madura, asli lahir di Madura dan sampai SMA itu di Madura, dan kemudian kuliah ke Jogja, begitu, Kak, ya? Kuliah di Jogja dan di UGM maksudnya lebih tepatnya. Dan mungkin di UGM atau di Jogja ini yang menjadi tempat subur bertumbuhnya pemikiran-pemikiran beliau, begitu, Kak Cipta, ya? Ya, mulai dari tanah kelahirannya sampai dibawa ke Jogja, kemudian ke Jakarta sampai beliau meninggal. Dan meninggalnya itu masih terbilang muda, Kak, ya? Ya, terbilang muda, 30-an tahun. Ini ada yang lebih menarik lagi, teman-teman. Kalau tadi kita bahas tentang biografi perjalanan beliau atau riwayat singkat kehidupan beliau, mulai latar belakangnya paling tidak ini sudah mulai tergambarkan begitu, tokoh yang dimaksud Ahmad Wahid ini. Nah, kali ini kita akan membahasnya secara mendalam lagi dari poin-poin pemikiran beliau. Bahkan beliau itu, Himpunan Mahasiswa Islam ini kan bagian dari organisasi yang katanya modernis. Nah, ternyata Ahmad Wahid ini lebih modern daripada organisasinya gitu. Nah, ini sempat kontroversial, sempat dituduh sudah bukan Islam lagi begitu. Bahkan sudah dimurtadkan oleh teman-temannya. Ini kok ada tokoh muda Madura tiba-tiba menjadi pemikir yang cukup melampaui banyak hal gitu. Ini kira-kira apa, Prof, yang kemudian
membikin beliau itu bikin geger Jogja atau nasional lah pada saat itu pikiran-pikirannya. Bahkan teman-teman HMI-nya katanya sudah juga banyak yang mengutuk beliau gitu. Gimana Prof? Monggo Prof. Ini teman-teman sudah menunggu dauh-dauh dari jenengan. Oh Mas Tova, monggo. Nah, itu lebih nyaman itu persebutan yang terakhir itu. Jadi lebih hangatkan di antara kita gitu. Kalau Prof itu kayak ada jarak. Siap. Karena Prof itu tidak senyum profesor, tapi ada yang kompresor juga banyak sampai gitu. Baik Mas, baik. Iya dah. Ya. Harus memulai dari mana ya? Saya mulai dari begini aja. Biasanya kalau sekarang terkenal, ingin kemudian banyak diketahui oleh orang, ingin diliput oleh media, ingin diperbincangkan, itu biasanya bikin sensasi sekarang. Bikin sensasi dengan berbagai hal gitu, dengan berbagai hal. Nice. Kemudian melampaui, kamu tadi Ahmad Wahib itu melampaui organisasinya HMI atau melampaui zamannya gitu misalkan. Nah, kalau sekarang itu saya harus berangkat dari sini dulu. Kalau sekarang itu banyak yang melampaui akal sehat. Banyak melampaui ketidakwarasan. Jadi banyak orang yang ingin dikenal, ingin diperbincangkan, ingin dipuji, ingin dinaikkan, tapi melampaui akal sehat, melampaui kewarasan gitu. Banyak banget. Itu tidak hanya di kalangan artis loh ya. Tidak hanya di kalangan artis, tapi di kalangan manusia atau orang-orang biasa seperti kita itu banyak seperti itu. Nah, Ahmad Wahid itu berbeda. Ahmad Wahid itu berbeda. Tidak cuma menggegerkan UGM atau Yogyakarta, tapi levelnya sudah nasional gitu. Ini sebenarnya begini, Adinda gitu, gimana ya mengatakannya? Ahmad Wahib itu andaikan mungkin dia tidak meninggal di usia yang sangat muda, 30-an lah, gitu. Mungkin bukunya itu tidak pernah diterbitkan gitu. Itu kan sebenarnya catatan harian, kemudian curahan hati, kemudian pemikiran kamu tadi, kegelisahan setiap hari yang ditulis di bukunya setiap hari, ditulis, kemudian ketika meninggal ada jalan yang berserakan, kemudian Johan Effendi merajut itu. Jadi tidak hanya cinta aja yang dirajut, tapi pemikiran itu bisa dirajut gitu. Dirajut, kemudian jadilah buku namanya Golongan Pemikiran gitu. Nah, ampun. Yang menarik adalah bangsa kita itu bangsa yang kaget banget melihat sesuatu yang agak berbeda atau kemudian sesuatu yang baru gitu, kagetan. Nah, dalam kagetan itu biasanya selalu ada dua kelompok. Kelompok konvensional dan kelompok modernis gitu. Atau kelompok konservatif dan kelompok modernis. Dan kelompok konservatif itu kelompok yang selalu menghalangi dirinya atau menghalangi dari sesuatu yang baru. Nah, itulah kemudian menjadi cikal bakal kenapa kemudian terjadi penolakan yang besar, kontroversi yang luar biasa, karena banyak golongan-golongan konservatif atau golongan yang membatasi dirinya itu tidak bisa terima dengan gagasan atau pemikiran Ahmad Wahib itu sebenarnya, dan itu nasional kan, karena buku itu bisa dikonsumsi oleh banyak orang seperti itu. Ketahui bahwa ada pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan. Nggak apa-apa Prof. Mas dilanjut aja. Pertanyaan yang sebenarnya yang menarik adalah kok bisa gitu kan. Tadi sempat disinggung oleh Yunda, siapa lupa tadi. Yunda Cipta. Iya, Cipta Bangun. Ya, Yunda Cipta. Cipta itu yang selalu menciptakan kebahagiaan gitu. Masya Allah. Yunda Cipta itu sudah menyinggung saya. Kok bisa gitu kan, kok bisa dia lahir di Madura asli, kemudian hijrah ke Yogyakarta, tiba-tiba melahirkan pemikiran yang seperti itu.
sebelum lulus gitu. Kok bisa kan begitu? Dua hal yang perlu diketahui teman-teman semua. Yang pertama adalah Wahib itu suka membaca. Ahmad Wahid itu suka membaca. Banyak bacaannya. Nah, kalau kita membaca pergolakan pemikiran Islam itu, di situ sebenarnya Ahmad Wahid banyak mengutip dari bukunya, dari pemikirannya Rumi. Kelas 1 yang kontroversial itu. Kurang lebih begini, nggak sama persis mungkin. Saya lupa karena udah lama nggak baca. Kurang lebih begini, saya bukan Nasrani, saya bukan Islam, saya bukan Katolik, saya bukan komunis, saya bukan Konghucu, saya bukan Buddha, tapi saya adalah semuanya. Itu sebenarnya pikiran itu sudah pernah dikemukakan oleh Jalaluddin Rumi sebelum Ahmad Wahid itu. Artinya adalah bahwa di saat orang masih membaca buku biasa-biasa aja, masih membaca 1-2 buku, Ahmad Wahid sudah melahap banyak buku, termasuk buku Jalaluddin yang terkenal dengan Agama Cinta itu. Seperti yang kedua adalah Ahmad Wahid itu suka berkontemplasi. Ada dua hal, Pak Moderator. Yang pertama adalah kegelisahan, yang kedua adalah skeptisisme. Orang yang suka gelisah itu gelisah terhadap keadaan loh ya. Bukan gelisah tidak karena tidak kencan di malam minggu, tapi gelisah terhadap keadaan. Orang yang gelisah terhadap keadaan, pergolakan di pemikirannya, pergolakan hatinya, kemudian dia berkontemplasi, maka kemudian melahirkan ide atau pemikiran yang bagus. Kenapa? Karena sebenarnya kita melihat Nabi Muhammad katakanlah Nabi Muhammad itu lahir dari kegelisahan. Sampai puncaknya Nabi Muhammad itu hijrah ke Gua Hiro. Dia kemudian melihat masyarakat saat itu, dia kemudian gelisah sampai puncaknya menepi ke Gua Hiro, kemudian dapat wahyu. Soekarno juga begitu, Siddhartha Gautama juga begitu, dari kegelisahan. Artinya orang-orang besar itu lahir dari pemikiran, lahir dari kegelisahan dan lahir dari pemikir yang skeptisisme. Itulah yang membuat dia kemudian menjadi sebuah pemikiran atau baharu yang saat itu melampaui zamannya, sehingga orang tidak cukup mampu memahami, tidak cukup mampu meneropong, tidak cukup mampu mengimajinasikan tentang Nurul Haji, pemikirannya yang luar biasa itu. Begini juga Mas, terkait dengan ada beberapa poin dari pemikiran Ahmad Wahid itu yang terangkum dalam pergolakan pemikirannya. Itu ada istilah bahwa akal atau logika itu bagian dari pemberian Tuhan, dan batas akal itu tidak ada yang tahu selain akal itu sendiri, begitu. Jadi betul-betul banyak berpikir gitu. Bahkan orang terkadang ada yang mengatakan bahwa pemikiran dia sudah kebablasan begitu. Dengan pertanyaan-pertanyaannya begitu. Oke, saya terangkan. Saya sekarang tanyakan, di mana batas akal itu? Siapa yang tahu batas akal atau batas pikir? Gak ada orang yang tahu batas akal dan batas pemikiran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membatasi akal dan pikiran, maka sesungguhnya kita membatasi pemberian Tuhan itu. Kan itu bahasanya Ahmad Wahid yang sangat populer. Yeah. Kalau kita membatasi akal dan pikiran, berarti pemberian Tuhan yang luar biasa itu. Akal dan pikiran itu tidak bisa dibatasi. Kalau saya begini, kalau saya itu susah untuk dikontrol, tidak bisa dikontrol. Yang harus dikontrol adalah perilaku dan sikap. Saya mohon maaf ya, misalkan orang bisa saja berpikir mesum, bisa saja, mohon maaf, bisa saja berpikir tentang takut, bisa saja berpikir macam-macam. Yang perlu dikontrol adalah perilaku. Pemikiran itu memang susah dikontrol karena memang akal itu tidak ada batasnya. Di mana batasnya akal? Nggak ada. Apa kita cara membatasi akal? Nggak bisa juga. Maka kemudian orang yang kemudian kolot atau mungkin bisa dikatakan bodoh yang mengatakan akal itu terbatas dalam batasnya memang, tapi tidak boleh dibatasi. Sampai mana? Karena itu pemberian Tuhan. Itu yang tidak bisa diterima oleh orang. Tapi ini Mas,
Ahmad Wahid itu sempat pertanyaan-pertanyaannya itu juga menanyakan tentang Tuhan begitu. Padahal di beberapa teman-teman apalagi yang santri itu bahwa pikiran itu memang merupakan media untuk memikirkan ciptaan Tuhan, tapi kalau Tuhan itu masih tidak diperbolehkan gitu. Sedangkan Ahmad Wahid itu sudah menanyakan tentang Tuhan itu. Oke, Tentang Tuhan itu. Ini menarik. Sebenarnya Ahmad Wahid tidak pernah sebenarnya Ahmad Wahid menanyakan tentang eksistensi Tuhan sebenarnya. Nice. Jadi begini, saya terangkan pelan-pelan ya. Oh, siap. Kita beragama itu misalkan itu kita beragama Islam, kita beragama Kristen, kita beragama Katolik. Misalkan saya tanya kenapa kita beragama Islam? Pasti karena orang tua kita Islam. Nice. Si sebelah itu beragama Kristen? Ya karena bapak ibunya Kristen. Kenapa si sebelah itu agama Katolik dan seterusnya? Nah, itulah sebenarnya ingin dipertanyakan oleh Ahmad Wahid. Pernahkah kita benar-benar mencari bahwa kita benar-benar menemukan agama yang benar itu dengan cara pemikiran kita, pencarian kita sendiri seperti itu? Apakah agama kita hanya keturunan? Coba dimunculkan sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita mencoba mencari Tuhan, Tuhan dicari, maka kita akan menemukan Tuhan itu. Tetapi kalau kita tidak pernah mencari dan mempertanyakan Tuhan, kita tidak pernah menemukan Tuhan itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang digambarkan oleh orang. Tuhan kita adalah Tuhan Bapak Ibu kita. Tuhan kita adalah Tuhan Ustadz, Tuhan Pastor, Tuhan itu. Nah, sesungguhnya orang kita beragama tidak punya korelasi dengan orang yang lain. Bahwa tanggung jawabnya moderator, tanggungnya Mbak Cipta, ada tanggung jawab dirinya sendiri terhadap Tuhan itu. Maka dia harus punya tanggung jawab terhadap pencarian, terhadap keagamaan dia, ketuhanan dia itu. Seharusnya seperti itu. Maka itu yang dipertanyakan sebenarnya. Jangan kemudian nanti kamu masuk neraka karena bapak ibumu. Kamu masuk neraka misalnya karena temanmu, karena ustadzmu, karena pastormu. Karena. Kamu masuk neraka, masuk surga, berbuat itu karena dirimu sendiri. Karena Tuhan telah menciptakan kamu dengan berbagai kesempurnaan hati dan pikiran itu. Itu sebenarnya yang dipertanyakan oleh Ahmad Wahid itu. Bukan dia tidak percaya pada Tuhan. Ini saya di forum pas waktu NDP. Gitu Bang ya? Kira-kira begitu mungkin. Ini juga Prof, Mas, ditambahi juga oleh Ahmad Wahid di akhir tentang tentang anugerah pikiran itu, bahwa anugerah Tuhan. Kebanyakan orang itu menjadi munafik dari pikirannya sendiri begitu. Lebih baik berpikir meskipun salah daripada tidak berpikir tapi atau mendiamkan pikirannya begitu. Kira-kira kurang lebihnya begitu. Meneruskan itu ada yang penting sebenarnya moderator meneruskan dari pembicaraan itu. Sebenarnya begini. Ya. Banyak masyarakat atau banyak pemuda, kita ngomong pemuda aja lah saat ini. Banyak pemuda yang tidak punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap pemikirannya, terhadap sikap, terhadap perilakunya. Tidak punya tanggung jawab. Kenapa tidak punya tanggung jawab? Karena tidak punya pijakan yang kuat. Tidak punya pijakan yang kuat dan benar. Mengapa seperti itu? Karena semua berdasarkan katanya seperti itu. Bagaimana kemudian Tuhan itu menciptakan manusia, kemudian dilengkapi dengan akal dan pikiran, tapi kemudian dia tidak memaksimalkan itu. Nah, kemajuan itu, sebuah peradaban itu selalu dimulai oleh pembaharu. Nabi Muhammad dulu dicerca, dimaki. Sebelum dia kemudian diikuti oleh banyak orang. Bukan hanya dicerca, dimaki, dimusuhi, diperangi, dilempari, mau dibunuh. Nabi Muhammad itu makhluk yang sempurna, manusia yang sempurna. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa karena pembaharu itu selalu berlawan dengan orang konservatif, orang yang merasa nyaman dan mapan dengan kondisinya saat ini dan tidak mau berubah. Seperti itu. Maka harus ada pembaharu. Ahmad Wahid adalah pembaharu yang murni, yang melampaui zamannya, melampaui organisasinya,
yang seharusnya itu menjadi pegangan, menjadi refleksi, menjadi sebuah cerminan bagi kita, khususnya masyarakat Madura, karena ini acaranya pemuda-pemuda Madura, untuk kemudian menatap masa depan itu, seperti itu. Itu yang paling penting sebenarnya, yang perlu kita pahami. Ini juga Mas, apa namanya, saking majunya, saking barunya pikiran dari Ahmad Wahid ini sampai di kalangan HMI juga katanya tertolak gitu Mas. Banyak yang tidak setuju gitu. Teman-temannya sendiri satu organisasi. Sampai kemudian beliau sampai keluar dari HMI. Ini kebetulan perayaan HMI penting nih, biar HMI lebih segar lagi dengan mengingat Ahmad Wahid. Betul, Siap. betul. Itu sebenarnya yang lebih pantas menjawab itu Mbak Cipta nanti, itu yang melengkapi itu. Saya menyinggung sedikit aja ya. Itu betul sekali. Bisa. Sekali. Karena kelompok konservatif itu tidak terbatas dimanapun, termasuk di HMI, termasuk sekarang, termasuk Ampun. orang HMI itu pintar semua, banyak juga yang bodoh. Saya ngomong sekarang, artinya kalau saat itu sudah ada penolakan dari golongan-golongan yang tidak sudah oleh Ahmad Wahid, itu memang benar terjadi. Kenapa Ahmad Wahid kemudian saat itu misalkan mengatakan mundur dari HMI atau keluar lah, itu sebenarnya otokritik, kritik terhadap HMI yang ada beberapa golongan yang tidak mau diajak untuk maju, seperti itu. Maka kemudian saat ini ada Mbak Cipta yang keren sekali dari Batko ini, misalkan kalau ada teman-teman pengurus HMI dimanapun, di Batko, di cabang, di PB misalkan, yang kemudian masih punya pemikiran konservatif, tidak mau maju, itu masih eker-ekeran terus misalkan. Terus, misalkan. Ya, itu sebenarnya bukan HMI dia tidak mengerti Ahmad Wahid sebenarnya. Termasuk misalkan kalau ada pemuda-pemuda Madura misalkan, pemuda yang tidak mengambil pelajaran penting terhadap tokoh Madura yang keren ini, Ahmad Wahid misalkan, berarti sebenarnya dia tidak mengerti tentang bagaimana kemudian pemikiran itu lahir dari itu juga penting sebenarnya. Maka kemudian Ahmad Wahid itu bukan hanya milik HMI, Ahmad Wahid bukan hanya miliknya Indonesia, Ahmad Wahid miliknya dunia. Karena pemikirannya banyak dirujuk, banyak dikaji oleh pemikir-pemikir di dunia. Kalau kamu baca referensinya itu, siapa itu? Aku lupa itu menyebutkan karena bacaan ejaan barat itu. Seperti itu. Jadi Ahmad Wahid itu ibarat sebuah entitas atau identitas yang melampaui sekat-sekat apapun. Maka kalau kita mau mengerti misalkan kenapa kemudian mengatakan aku bukan Muslim, aku bukan Nasrani, aku bukan Katolik, aku bukan Buddha, aku bukan Konghucu, aku bukan komunis. Sebenarnya dia adalah tas dari kesemuanya itu. Artinya Ahmad Wahid tidak meletakkan sekat bahwa adalah bagian ini, aku adalah bagian ini, tidak. Makanya itu yang disebut universal. Gitu. Mungkin ini karena memang bersamaan dengan milad HMI ini, Mas. Konteks perbedaan pemahaman yang terjadi itu kan masih agak abstrak nih kalau cuman disebutkan antara golongan konservatif dengan pembaharu. Tapi lebih konkretnya yang menjadi ketidaksetujuan Ahmad Wahid atau pertentangan yang terjadi pada saat itu, kira-kira ada bocoran nggak Mas soal itu? Saya sebut misalkan begini. Kan itu ada istilah memorandum pada saat itu, yang keluarnya itu. Ya, ada memorandum yang di bulan Bang. Setelah ini Mbak, Mangga. ya jangan saya terus ya. Biar siap. Nanti Mbak Cipta ada ini sendiri. Ya. Mangga Mas. Oke, nanti dia Mbak Cipta yang ini. Cuma begini,
katakan begini, jangankan Zulu, sekarang aja misalkan siapa yang misalkan akan menerima sepenuhnya pemikirannya Ahmad Wahid? Masih banyak yang menentang. Masih banyak yang menentang. Jangankan apalagi kalau semisal konteksnya Ahmad Wahid kemudian suruh hijrah ke Madura hari ini, mungkin sudah langsung ada semacam aliansi ulama apa begitu yang kemudian menentang beliau. Takutnya darahnya dihalalkan. Ya itu susahnya. Mungkin Makanya. Mbak Cipta mungkin dalam konteks kekinian melihat sejarah apa keluarnya Ahmad Wahid dari HMI itu. Soalnya kan sekarang lebih rame dengan konflik kepentingan, sedangkan Ahmad Wahid itu emang murni ada pemikiran yang perlu atau ada gagasan, ada tarung gagasan di situ istilahnya. Gimana Mbak Kak Cipta? Gimana saya menyampaikannya? Tepatnya si beliau ini tidak setuju, tidak sepemikiran dengan apa yang dipikirkan oleh Cak Nur gitu. Terus kemudian pas waktu ada di kongres, beliau berpamitan untuk keluar dari HMI, sudah tetapi sudah bulat dan diterbitkan oleh memorandum yang dibicarakan dan berbeda. Oh siap. Itu pastinya belum dibahas secara tuntas sih. Dari sebelumnya karena beliau sepemikiran sama Cak Nur. Gitu. Mungkin bisa ditambahi Mas, mungkin soal itu. Jadi begini loh, misalkan kamu mau maju di kelompok A, maju di kelompok B, kamu punya gagasan C, aku punya gagasan HIJ misalkan. Kamu punya gagasan ABC, aku punya HIJ, misalkan. Berbeda kan? Berbeda. Nah, perbedaannya dari pertarungan sekarang adalah kalau pertarungannya murni kekuasaan, bukan gagasan. Sedangkan Nurholis Najib dan Ahmad Wahid itu adalah pertarungan gagasan. Itu. Yang sebenarnya punya benang merah, sambungan banyak miripnya, banyak samanya antara Cak Nur dengan Ahmad Wahid itu. Karena dua-duanya sama-sama pembaharu. Cuma ada titik-titik yang memang tidak sepakat seperti itu, dan itu sangat wajar. Kalau kita bicara tentang Islam misalkan, antara Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Malik itu kan murid dan guru. Iya, baik. Kalau saya sentuh Mbak Cipta, saya batal. Kalau Maliki, saya sentuh Mbak Cipta, kalau tanpa nafsu saya nggak batal, wudhu saya. Ini lagi Prof. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah kan di antara keduanya kan. Yang salah adalah orang yang tidak mau berdebat, orang yang tidak mau berbeda, itu yang salah sebenarnya. Nah, maka kemudian harus bagaimana menerima perbedaan itu, bagaimana kita tidak gelisah dengan perbedaan itu. Kita harus gelisah dengan kejumudan, keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, kita harus gelisah pada itu. Baik. Poin ini lagi Prof. Mas, apa namanya, yang istilahnya proses mewahib itu bagaimana Mas? Apa ulasannya itu? Proses bahwa saya tidak paham semua tentang mengenai, pasti banyak lupanya. Disinggung, dipanasi dulu sedikit. Gimana? Ya, jadi ada di apa namanya, di kesempatan yang lain itu dalam tulisan hariannya, dalam catatan hariannya, bahwa Ahmad Wahid itu bukan suatu yang final, tapi terus berproses dan berproses menjadi wahib. Begitu. Kurang lebihnya begitu ininya. Sudah, mangga Mas. Saya sekarang, siapa yang bisa menjawab apa
apa yang sudah final di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang sudah final? Ya, Dari ya, kematian. terus Sudah berproses mati, gitu maksudnya Mas. itu baru final, iya. Final adalah kematian. Sebelum kematian itu datang, maka tidak ada yang final. Itulah kenapa Allah menciptakan pikiran bagi manusia, agar manusia berpikir. Final misalkan orang duduk nggak pakai handphone, pakai wartel. Sudah final orang pakai nggak ada BlackBerry. Kalau sudah final kemudian iPhone tidak ada, Instagram tidak ada, seperti itu. Karena tidak ada yang final. Sejatinya final itu tidak ada dalam kehidupan itu. Allah menciptakan doa, final dari doa. Ada. Baik. Kira-kira itu Ada. ini juga Mas apa namanya, apakah itu kan banyak yang dari tadi yang sempat diulas pemikiran Ahmad Wahib itu tentang apa ya, bahwa Ahmad Wahib itu tidak ingin disebut oleh orang sebagai golongan apapun, etnis apapun itu, agama apapun itu, kelompok pemikiran apapun itu. Itu apa gara-gara pergaulan dia Mas ya, yang katanya sempat nimbrung atau sempat entah itu ngekos atau asrama yang kumpul dengan orang-orang Katolik itu gitu. Sampai beberapa rekannya itu ya mungkin kesesatan Ahmad Wahib itu karena pergaulannya gitu. Pikiran-pikiran yang kemudian dinilai sesat itu mungkin karena pergaulan dengan non-muslim itu. Kalau nggak salah dengan kalangan Katolik pada saat itu. Pertanyaan penting dan jawabannya harus penting juga. Saya beritahu sekarang. Siap. Orang yang berinteraksi, hidup bersama, berdampingan, atau kemudian bergaul dengan berbagai macam golongan. Banyak banget. Misalkan Islam sama Kristen, satu keluarga satu. Tapi adakah yang kemudian melahirkan pemikiran yang luar biasa? Hampir tidak ada. Ini adalah pergaulan dan interaksi itu penting, tetapi yang paling penting dari itu semua adalah kontemplasi dan bacaan. Artinya begini, saya terangkan begini. Tidak mungkin pemikiran Ahmad Wahib akan lahir seperti itu kalau hanya dilatar belakangi oleh pergaulan atau kemudian dia sempat tinggal dengan orang Kristen, dengan bapak dan sebagainya. Kalau tanpa dibarengi dengan kontemplasi yang luar biasa, dialektika yang luar biasa. Dari interaksi dan pergaulan itu ada dialektika dan kontemplasi yang luar biasa, seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pada umatnya untuk kemudian selalu berpikir apapun. Makanya dalam Al-Qur'an itu sering disebutkan la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, ulul albab dan lain-lain sebagainya. Melakukan itu, Ahmad Wahib tidak mau membatasi pikiran yang Tuhan berikan pada dia, mana kemudian sebuah pertanyaan dia ajukan seperti itu. Sampai dia mengajukan begini, apakah rela Allah memasukkan bapak itu yang sudah mengasuh aku, merawat aku ke dalam neraka gitu? Itu kan pertanyaan yang sangat tulus gitu. Tapi tambahin aja sih. Jadi Ahmad Wahid ini ingin dianya pandang dan menilainya, orang menilainya seperti mutlaki, jadi absolut itu. Jadi tanpa menghubungkan kepada apapun, jalannya dia untuk mencari kebenaran itu yang bagus. Gitu. Makanya dia menilai untuk tidak siapapun. Itu yang dinamakan muslim. Yang juga seperti itu. Beliau. Ini juga yang jadi penasaran teman-teman juga sebagian. Itu gimana Kak Cipta untuk apa ya? Beliau itu kan pikirannya ditulis di dalam kamarnya atau di dalam kosnya lah, atau di tempat beliau sedang menyendiri. Dan tulisan itu viral kalau bahasa sekarang itu karena dikumpulkan oleh orang Sukabumi, Johan Effendi itu beserta kawan-kawan yang lain. Itu maksudnya kenapa bisa menyeruak ini pikiran-pikiran Ahmad Wahib itu, bagaimana dari kisahnya itu? Maksudnya Ahmad Wahib itu kan ya Kak,
Lanjut. Ya, maksudnya tuh kenapa bisa semarak itu, Ahmad Wahid? Apa karena memang cuma dibukukan itu saja atau memang ada kisah cerita yang lain? Jadi kan itu catatan hariannya beliau. Kemudian kenapa kok bisa viral ini, semarak ini, yang dikatakan oleh Bang Tova yang di awal-awal, kalau memang itu viral atau viral-viralnya, yang kelebihan dari teman gitu. Kalau si beliau tidak meninggal di usia muda, dan bukunya juga tidak terkenal sampai sekarang. Gitu. Oh, gitu. Siap. Kalau dari sampean gimana, Mas? Apa memang murni dari apa ya, keajaiban pikirannya karena yang maju itu, atau memang ada faktor yang lain yang kemudian ini, soalnya kan beliau masih di HMI juga paling tokoh elit atau tokoh terpandang selintas Jogja kalau tidak salah. Paling tidak itu. Itu kenapa kemudian bisa semarak itu pikirannya? Ada Ahmad interaksi Wahid. yang lain mungkin? Ya. Karena Ahmad Wahid lahir di Madura di lingkungan pesantren kiai yang sangat taat beragama. Kemudian hijrah ke Yogyakarta ke kampus besar, kemudian dia aktif di berbagai diskusi intelektual. Kemudian dia kos atau tinggal di rumah orang Kristen yang mengasuhnya, merawatnya dan sebagainya. Maka dari berbagai aneka ragam sentuhan-sentuhan itu ada sebuah dialektika, ada sebuah kontradiktif. Dari kontradiktif itu kan kontradiksi itu melahirkan dialektika, makanya lahirlah dialektika dalam pemikiran itu. Kalau dalam bahasanya Hegel itu ada tesis, ada antitesis, ada sintesis seperti itu. Nah, sebenarnya yang dibaca Ahmad Wahid itu sudah buku-buku seperti itu. Hegel dia baca, Karl Marx dia baca, dia bahas komunis juga kan, Jalaluddin Lumu dia baca. Dari berbagai sentuhan kehidupan, pengalaman kehidupan dari dia lahir besar, kemudian hijrah ke Jogja itu, kemudian dia sampai meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan itu adalah akhirnya dialektika pemikiran itu yang luar biasa. Tapi jangan lupa itu tadi bahwa Ahmad Wahid itu suka membaca, bacaannya banyak. Cuma memang itu tidak pernah terdokumentasikan dengan baik, dengan tersurat di bukunya bahwa baca buku ini. Tapi dia sudah. Kenapa? Karena kita membaca pergolakan pemikiran Islam itu, kita akan melihat banyak ramuan-ramuan atau banyak gizi dari berbagai pemikir dunia. Itu satu hal. Yang kedua Barat begitu bergolak karena genuine. Dia mendobrak yang orang sudah menganggap itu tabu. Orang menganggap itu tabu, orang menganggap itu pantangan, larangan, itu adalah dosa, itu adalah kafir, itu adalah kesalahan, tapi dia dobrak itu, dia lampaui itu yang bikin kemudian marah. Sehingga orang kemudian terbelalak semua. Kontroversi lah. Ada yang mengatakan itu sesat luar biasa, itu adalah kafir dan sebagainya, tapi ada kemudian apresiasi seperti itu. Tapi ada yang membahasakan begini, Mas, dia bukan seorang pembaharu sebab dia pekerjaannya cuma bertanya aja, bukan kemudian memberikan statement yang jelas, ide tentang gagasan dia yang pas. Dia cuma tanya-tanya aja. Apakah itu pembaharu? Maksudnya ada yang mengatakan dia cuman bertanya aja. Siapa orang yang nggak tahu bertanya, katanya. Saya bisa bertanya. Kalau nggak salah Prof. Ismail dari UIN Jogja, kalau nggak salah itu yang pertanyaan bagus menulis ini. Ya, siap Mas. Menulis tentang yang kontra terhadap pikiran Ahmad Wahid, bahwa beliau bukan pembaharu. Ya cuma tanya aja dikatakan pembaharu, itu sesuatu yang berlebihan. Kira-kira begitu. Oke, ada 3 hal yang saya simpulkan. Yang pertama begini. Siap. Yang pertama adalah kita mendengar speech-nya atau kemudian pidatonya Yuval Noah Harari itu begini. Wah, ya siap. Agama itu hanya menyediakan jawaban. Itu
untuk itu menyediakan sebuah pertanyaan gitu. Itu. Jadi Siap. kenapa banyak orang beragama itu punya kemandekan berpikir? Dia kemudian berharap disajikan jawaban-jawaban yang sudah selesai. Proses berpikir yang baik, kemajuan berpikir dimulai dari sebuah pertanyaan-pertanyaan kritis dan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menggugah gitu. Itu satu hal. Yang kedua, misalkan kalau kita belajar filsafat, itu adalah berangkat dari sebuah pertanyaan yang jernih, eksistensi kehidupan, pertanyaan tentang sesuatu yang sudah semua orang anggap itu selesai, sudah orang anggap itu benar, tapi dipertanyakan kembali oleh filsafat. Nah, Ahmad Wahid itu dia mencoba mempertanyakan kembali sesuatu yang sudah orang lain menganggap itu sudah selesai, sudah benar, sudah final. Bagi Ahmad Wahid itu benar, belum. Karena kenapa? Karena banyak sesuatu yang dianggap benar dan selesai itu adalah palsu. Kepalsuan itu yang mencoba untuk dikorek oleh Ahmad Wahid. Karena banyak kepalsuan itu terlihat seperti kemudian kebenaran terhadap kemapanan itu adalah kepalsuan yang berdiri oleh Ahmad Wahid seperti itu. Yang ketiga, kenapa kemudian dikatakan melebih-lebihkan? Tidak melebih-lebihkan sebenarnya. Karena memang kemudian pengaruhnya luar biasa. Ahmad Wahid itu keluar, meledak, kemudian pengikutnya luar biasa, pengkajinya luar biasa, penolaknya juga luar biasa banyak gitu. Itu yang membuat kemudian dianggap pembaharu. Artinya gini, sederhananya, Ahmad Wahid itu menyediakan jembatan, menyediakan jalan baru untuk masuk pada lorong-lorong berikutnya, seperti itu. Dia sudah menyediakan jalan, menyediakan tapak dan jembatan untuk masuk pada lorong berikutnya, seperti itu. Itu yang dikatakan pembaharu sebenarnya. Enggak, kalau dari dosen UIN Jogja itu kalau nggak salah Prof Ismail kalau nggak salah. Itu jadi kalau Muhammad Abduh atau Ali Syariati dan yang lain-lain itu dikatakan pembaharu, dia tidak sekedar bertanya, tapi dia memberikan gagasan yang jelas gitu, definisi yang jelas tentang apa ide yang akan dibawanya ke depan, apa tawaran-tawarannya. Kalau cuma bertanya, ya siapa yang tidak tahu bertanya gitu. Kira-kira begitu. Iya. Siap. Ini diskusinya sebenarnya semakin panas tambah malam ini, Mas. Cuman karena kita dibatasin oleh waktu nih. Setidaknya biografi dari Kak Cipta sudah dijelaskan tentang Ahmad Wahid ini. Pergaulan beliau, kehidupan beliau dan lain sebagainya, dan beberapa poin pemikiran yang sebenarnya masih banyak. Cuman pada intinya Ahmad Wahid itu bukan punya HMI dan bukan punya orang Madura, tapi Ahmad Wahid adalah punya semua orang yang cenderung akan kemajuan dan pembaharuan. Kira-kira untuk closing statement dari Kak Cipta nih untuk tokoh Ahmad Wahid ini bagaimana? Kalau dari saya, ini semangatnya yang harus diambil, jangan kuliahnya yang basisnya jangan sampai ditiru, semangat menulis dan semangat memajanya harus benar-benar kita tanamkan untuk semuanya, terutama sih sampai ini. Itu aja sih. Biar ada Ahmad Wahid yang baru gitu maksudnya. Baik, terima kasih Kak Cipta. Untuk Prof Tova, Mas Tova ini, aduh saya selalu Prof terus ini. Kira-kira gimana nih untuk tokoh? Untuk tokoh yang satu ini, closing statement-nya nih, Prof. Ya, kamu kan tadi bilang, termasuk Prof Ismail kan bilang, itu kan hanya sebuah pertanyaan-pertanyaan itu. Itu saya setuju. Maka kemudian, karena itu sebuah pertanyaan-pertanyaan, maka kemudian kita sebagai pemuda harus mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oh, siap. Siap. Ya. Siap, Prof. Ini sebelumnya terima kasih banyak Kak Cipta dari Batko
HMI Jatim, terima kasih banyak atas waktunya, juga Prof. Tova yang dari Taiwan. Ini sebuah apa ya, kehormatan bagi teman-teman Madura Heritage, sudah bisa sharing dan banyak pengetahuan ini. Paling tidak dari Madura Heritage ini akan tersampaikan informasi tentang sejarah tokoh pemuda yang sangat jarang ditemukan bahkan sampai hari ini gitu. Semoga ini menjadi pengantar atau jadi pemicu gerakan kecil yang menjadi pemicu terhadap diskusi-diskusi yang lebih bisa dilanjutkan, dikembangkan. Paling tidak bisa memulai hal itu gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Prof ya, Kak Cipta juga atas waktunya. Ya, terima kasih juga Mas Faruk dan Mbak Cipta, Adinda Cipta, ya. Cipta mencipta kebahagiaan. Siap. Kalau Madura Heritage ini harapannya apa, Prof? Untuk Madura Heritage, Prof? Wacana tentang pemekaran provinsi itu menjadi provinsi itu harus mulai disikapi dari sekarang. Yang pertama adalah apakah kemudian itu harus ditolak, apakah harus diperjuangkan. Kalau diperjuangkan misalkan, ya, siap. misalkan apa yang harus dilakukan oleh Madura Heritage itu harus yang dipersiapkan. Gitu. Misalkan kalau misalkan Madura menjadi provinsi, apa yang harus dipersiapkan oleh Madura Heritage sebagai wadah intelektual atau wadah para pembaharu atau para pemuda yang ada sekarang. Itu PR-nya. Siap, Prof. Jangan sekedar diskusi wacana, tapi harus ada sesuatu yang harus dilakukan seperti itu. Baik. Makanya tadi saya sebutkan di belakang itu harus ada jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oh, baik. Baik Prof. Tova dan Kak Cipta, terima kasih lagi atas kesempatannya, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Dan ini alhamdulillah Madura Heritage semakin banyak respon dan banyak masukan dari teman-teman, dan semoga terus bisa berkontribusi dan bisa produktif lagi. Sekali lagi terima kasih Prof, lancar terus untuk studinya di Taiwan. Kak Cipta juga. Terima kasih. Saya senang bisa bicara dengan Jabat Batko. Bang, boleh apa ya, komunikasi personal kecil? Kenapa? Komunikasi secara personal yang di sini. Boleh lah. Oh, siap. Ya, itu mungkin bisa dilanjutkan di forum Kanda Yunda ya. Ini mungkin saya mohon untuk pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.